Masih ingat apa itu iklan, apa itu poster, apa itu slogan? Coba dibuka halaman 29. Halaman 29. Yang bagian A, slogan. Coba bacakan. Coba bacakan Raffi. Slogan adalah yang dipakai sebagai dasar perhitungan atau pandangan hidup. jadi slogan itu adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Kalau iklan adalah jadi iklan itu adalah teks yang mendorong, membujuk agar kalian tuh tertarik pada produk dan jasa. Sekarang kita belajar tentang polanya. Apa itu pola? Pola adalah itu bentuk. Yang pertama, pola-pola penyajian iklan, halaman 41. Silakan dibuka bukunya. Pola-pola penyajian iklan. Dalam penyajian secara lisan, iklan itu dapat kita simak melalui radio dan televisi. Bisa berupa teks lisan, tertulis, dan suara. Yang pertama, pola penyajian yang pertama yaitu iklan media cetak. Iklan media cetak itu ada iklan garis dan iklan kolom. Kalau iklan garis, dia pemasangannya berupa garis-garis, teksnya terbatas dan tidak ada gambar atau ilustrasi. Sedangkan kolom, dia pemasangannya besar dan ada gambar serta ilustrasi. Jadi pembedanya kalau garis tidak ada gambar, sedangkan kolom ada gambar. Ini gambar contoh iklan garis. Rumah dijual, Bodetabek dijual cepat rumah, tipe 48/90 di perumahan kota wisata. Ini contohnya iklan garis. Dia pemasangannya tidak terlalu besar, hanya berupa kata-kata. Nah, ini contoh iklan kolom. Jadi selain dia ada kata-kata, ada juga gambar. Pola penyajian yang kedua adalah iklan elektronik. Iklan elektronik itu yang pertama ada radio, televisi, iklan. Kalau radio berarti dia hanya bisa menampilkan suara, musik, dan bunyi. Kalau televisi berarti ada gambar, gerak, sama suara. Kalau film itu hanya judulnya saja. Untuk contohnya yang pertama ini iklan radio. Ada orang yang lagi mendengarkan penyiaran radio. Ini iklan televisi karena nggak ada suaranya, jadi cuma gambar sama kata-kata. Ini gambar iklan. Yang
maksudnya tadi gambar di platform ini dia hanya menampilkan judulnya yaitu masker. Kita masuk ke iklan menurut isinya. Iklan menurut isinya itu ada 3. Iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Kalau pemberitahuan, berarti dia memberitahukan kepada kalian semua tentang keadaan, peristiwa, apapun itu namanya iklan pemberitahuan. Kalau iklan layanan masyarakat, dia memberikan penjelasan kepada masyarakat bisa tentang bayar pajak, termasuk iklan layanan masyarakat. Yang ketiga, iklan penawaran, biasanya disebut dengan iklan lowongan kerja. Paham? Contohnya, iklan pemberitahuan, pengumuman berdasarkan fakta berita acara gagal sampai dimuat dalam surat kabar ini. Ini namanya masuk ke iklan pemberitahuan karena dia berisi pengumuman, berisi peristiwa untuk diberitahukan kepada halayak. Yang kedua, contohnya iklan layanan masyarakat. Dia memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang memakai masker. Nah, terakhir gambar iklan penawaran. Jadi iklan penawaran itu bisa pas lagi ada promo. Kalau nggak salah kemarin ada tuh 10 penawaran promo McD, KFC kayak gitu. Namanya iklan penawaran. Ini juga yang lowongan pekerjaan. Jadi contohnya iklan penawaran seperti itu. Baru kita masuk ke struktur teks iklan. Sebelum masuk ke struktur teks iklan, ada yang mau ditanyakan tentang pola penyajian? Paham? Tadi kan iklan elektronik ada 3. Sebutkan salah satu yang kamu tahu. Iklan elektronik. Radio. Iklan radio menampilkan suara, musik, tuturan bunyi. Oke, kita masuk ke struktur teks iklan. Untuk strukturnya itu cuma 2, pengenalan produk dan pernyataan. Yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan produk itu maksudnya judul. Ini judulnya nih. Ayo gabung bersama kami. Namanya judul iklan. Ini juga saatnya mulai memakai masker ganda. Namanya judul iklan. Terus struktur yang kedua itu bersifat persuasif. Artinya dia mendorong, mengajak. Jadi diberikan kesimpulan kalau kita harus memakai masker yang talinya diikatkan dan disisipkan di telinga. Itu gunanya agar tidak longgar saat pemakaian. Itu namanya struktur teks. Struktur teks iklan. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks iklan. Yang pertama bersifat persuasif. Coba baca azan. Azan bersifat persuasif. Bersifat persuasif maksudnya adalah jadi nanti kalau misalkan di keluar ulangan persuasif apa sih bang? Persuasif apa? Persuasif itu adalah bukan dan dorongan. Yang kedua bersifat imperatif. Jadi persuasif sama imperatif ini sebenarnya hampir sama. Cuman kalau persuasif dia bukan dorongan, sedangkan imperatif ada ajakan, dorongan dan arahan. Contohnya
dan kebahasaan teks iklan kan ada dua. Yang pertama, ada kebahasaan teks iklan ada dua. Yang pertama, ya dorongan disebut hanya kan tadi yang dia sifatnya dorongan bukan disebut persuasi. Kalau dia bersifat dorongan bujukan larangan disebut imperatif. Jadi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ini ada lembar kerja peserta didik. Jadi satu kelompok isinya 6 sampai 7 orang. Kita bagi 4 kelompok. Jadi di sini ada gambar-gambar. Kalian isi ini termasuk pola penyajian apa, lalu isi atau pesan apa yang disampaikan. Paham? Jadi misalnya ini pola penyajiannya layanan masyarakat kah, atau pemberitahuan kah, atau media cetak kah, atau radio kah. Lalu nanti kalian tentukan pola penyajiannya itu apa, lalu ke isi atau pesan yang disampaikan. Oke? Ada absennya kah? Jadi berdasarkan maksud aja. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1 ada adik Irma, Almira, Anggi, Akila, Fitrina, Fadil, dan Fasadila. Ayo, kelompok 1 kumpul di sini. Kelompok 1 di sini. Ayo, kelompok 1. Ada yang yang nama-nama yang disebut di sini ada Irma, Amira,